Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-113 dan insyaallah pula kita di sini akan sama-sama mengetahui hikmah yang ke-41, di mana hikmah tersebut terdapat di halaman 29 baris tengah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nazri ilaihi id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Al-haqqu sang hak, artinya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bimahjubin, Allah itu tidak terhijab. Wa innamal mahjubu, karena yang menghijab anta dirimu, anin nazri ilaihi, dari melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idzalau hajabahu syai'un, jikalau Allah itu tertutup, terhijab oleh sesuatu, lasatarahu ma hajabahu, maka Allah itu terbatasi, Allah itu terkurung atau tertutup oleh sesuatu yang menghijabinya. Kemudian pengarang kitab melanjutkan, walau kana lahu satirun, dan jikalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala satirun itu ada penutup, lakana liwujudihi hasirun, maka pasti wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu terbatasi atau tertutup tadi ya. Wa kullu hasirin, dan setiap yang terbatas, li syai'in, pada sesuatu, fa huwa lahu qairun, maka hal tersebut bisa menutupi perkara itu. Sedangkan wa huwal qahiru, dia Allah subhanahu wa ta'ala al-qahiru, maha mengalahkan fawqa ibadih, semua makhluk-makhluknya. Berarti kalau dari kosakata yang tadi kita dengar, kita di sini insyaallah akan sama-sama mengetahui tentang hijab, ya, hijab atau penutup, bisa jadi tembok, ya. Dan itu bisa jadi penyebab kita kenapa kita itu tidak bisa melihat Allah, ya karena di sana hijab itu. Tapi sebelum nanti kita terangkan begitu dalam dan luas, kita terangkan dulu sedikit tentang Muharram. Di bulan Muharram ini, kemarin tepatnya kita masuki sudah 1447 Hijriah. Ya, kalau seandainya sampai 1500, berarti tinggal sedikit lagi, dan tercatat kiamat itu ya kisaran segitu. Nah, cuma bukan itu yang saya akan menjadikan keterangannya. Yang jelas di tahun baru ini
mari kita sama-sama ya untuk diingatkan kembali bahwasanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus kita aktivasi kembali, update kembali ya apa-apa yang ada pada diri ini, khususnya yang terlewat atau tertinggal. Karena di Muharram tahun baru itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita. Karena Muharram adalah awal setar, berarti ketika kita di dalam hidup ini mulai dari lembaran baru yang bagus, kemudian nanti kita ikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang bagus, insya Allah nanti kita akan menghasilkan yang bagus pula. Nah, maka yang perlu kita perhatikan di bulan ini apa sih? Yang jelas kita sama-sama ayo perbaiki ya. Yang kurang-kurang kita tambah. Ya enggak? Iya. Cuma awas kata tambah ini jangan salah pengertian. Anak tambah boleh lah. Kalau istri tambah? Oh, boleh. Oh. Boleh. 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 Awas. Nah makanya yang kita tambahkan itu apa? Yang jelas yang baik-baik, amal-amal soleh, ya, amal-amal baik kita, ya, kualitasnya kita tingkatkan supaya apa? Meningkat di tahun ini. Kemudian juga yang kita perbaiki apa lagi? Tobat kita. Kok kenapa sih yang namanya tobat harus diperbaiki terus? Iya, selama kita hidup mesti kita perbaiki itu yang namanya tobat. Karena yang namanya dosa itu bisa menjadi tirai, bisa menjadi hijab terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki lagi tobatnya, perbaiki lagi ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan ini, di tahun baru Muharram, kita disuruh apa? Introspeksi. Dan kemarin di minggu-minggu kemarin yang nama introspeksi itu luar biasa sebagai media kita untuk mempermudah diri kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita introspeksi insya Allah kita itu akan sibuk ya memperbaiki kekurangan-kekurangan kita ya. Dan ketika kita perbaiki kekurangan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita itu terbuka untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Kemudian apa di bulan ini? Kita istiqomahkan. Yang kita istiqomahkan apa? Yang ada di sini saja. Zikirannya kita istiqomahkan, doanya kita istiqomahkan. Walaupun kayak kelihatan sepele ya, zikir aja. Doa kayak Quran baik. Justru hal-hal yang sepele itu mungkin bisa menjadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekuatan zikir itu luar biasa. Kekuatan doa itu luar biasa. Dan yang terakhir, untuk memotivasi kita di tahun baru ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan, perkuat lagi ya fondasi dari diri kita, yaitu tambahkan ilmu, tambahkan pengetahuan kita supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah tersesat. Karena dengan kita hadir di majelis ta'lim seperti ini, apalagi nanti ada kajiannya, itu akan sangat membantu kita. Untuk apa?
memperoleh ilmu, memperoleh informasi-informasi yang insya Allah nanti akan memperbaiki kita, baik nanti itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan sesama manusia. Di hikmah ke-41 ini tadi sudah disinggung tentang masalah hijab. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala al-haq. Al-haq itu maha nyata, maha kelihatan. Cuma persoalannya kenapa Allah yang nyata, Allah yang hak, yang ada wujudnya kita tidak bisa melihat. Nah di sini kita bahas. Pada dasarnya Allah itu tidak ada hijab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihijab, tidak bisa ditutup. Artinya begitu. Cuma kenapa kita sebagai manusia anin nadri ilaihi, kita itu tidak bisa melihat Allah? Nah, karena bukan Allah yang menutupi, tetapi kita yang menutupi diri kita sendiri, yang nanti keterangannya ada di bawah. Jadi Allah tadi kembali tidak bisa dihijab. Nah, bila mana di situ ada sesuatu yang bisa menghijab, berarti sesuatu itu akan menutupi perkara tersebut. Dan jikalah itu perkara dikaitkan dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dihijab, bisa ditutupi, maka wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kayak disarungi, dikurungi. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bisa terbatas. Karena apa? Setiap yang mengurung, setiap yang membatasi sesuatu, maka dia itu bisa mengalahkan. Sedangkan apa di dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha berkuasa atas segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengalahkan segala-galanya. Nah, makanya sang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhijab, ya, tidak dibatasi dengan adanya seperti tirai-tirai. Kalau tirainya ya di kuis menak, tirai 4 buka mobil. Nah, tirainya kita dengan Allah itu apa maksudnya? Nanti ada di sini. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghijab itu diri kita sendiri. Manusia yang menghijab dirinya sendiri sehingga ia tidak bisa melihat Allah. Apa bentuk hijabnya? Tidak kelihatan. Sebab apa? Nanti berupa daripada syahwat kita, berupa nafsu-nafsu kita, itu adalah merupakan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang sudah dijelaskan, andai kata itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tertutupi atau bisa dikurung wujudnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bisa dibatasi. Sedangkan tadi di dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, berarti apa? Hakikatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihijab, akan tetapi yang menghijab itu adalah diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang maha nyata. Yang menghijab itu apa? Sifat-sifat yang ada dalam diri kita, yakni berupa nafsu-nafsumu, ya, keinginan-keinginanmu yang biasanya cenderung yang namanya nafsu ini akan membawakan diri kita kepada kehancuran. Sebagaimana banyak sekali para nabi dan rasul itu diingatkan yang namanya nafsu itu, ya, sangat luar biasa, sampai-sampai menyelinap di dalam diri kita itu berkali-kali dia tidak kelihatan. Dan kita akan selalu kalah dengan nafsu yang ada. Nah, kalau seandainya kita itu biarkan, maka kita akan dikuasai oleh nafsu kita.
Sedangkan nafsu itu ya kalau nafsunya hewan aman deh. Kalau kita nafsunya ya bisa melebihi daripada hinanya hewan yang ada di dunia ini. Jadi tadi kembali lagi ya, bila mana Allah Subhanahu wa taala tadi terhijab atau ditutup atau dibatasi, pasti perkara itu lebih besar daripada Allah. Ya gampang adalah dong jawab kah? Gusti Allah gedene semendi, hijab semendi. Ya, yang gak mungkin. Berarti yang menghijab itu bukan ada hijab pada Allah, tapi hijabnya pada diri kita. Karena apa? Nafsu-nafsu tadi yang ada. Nah, makanya kalau sudah kita tahu tentang persoalan ini, PR besarnya di tahun baru ini bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita. Karena nafsu dalam hidup, selagi kita hidup, nafsu tidak akan bisa terbunuh. Pasti ada dan pasti ada. Cuma kita apa bisa kecilkan volumenya ya, kemudian kita kendalikan yang namanya nafsunya dengan apa? Ya tadi zikiran, ya dengan doa, dengan kita kajian taklim, itu bisa menjadi kendali daripada nafsu-nafsu yang ada ya. Oke, sampai sini saja dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.